Ya teman-teman, kita akan scan patung semen. Patung semen ini dari Bali. Kita akan scan di semua sisi-sisinya 360 derajat. Ini saya menggunakan scanner Tung 3D Visor S. Nah, kita cek dulu pencahayaannya, kita sesuaikan dengan warna terang dan gelapnya benda. Kalau kita setting terlalu terang, nanti efeknya noise-nya terlalu banyak. Kalau terlalu gelap, nanti akan banyak bagian yang tidak tercapture. Kita kurang lebih di angka 80. Ya, ini sudah sesuai. Ya, langsung kita scan bagian depannya dulu, terutama tepi-tepiannya. Video ini tidak saya potong supaya teman-teman tahu bagaimana proses scanning yang sebenarnya. Kita pelan-pelan putar objeknya. Oke, sisi depan sudah semua. Kita geser kita putar ke samping-sampingnya. Setelah ini nanti kita scan bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini malah sulit daripada bagian depan karena profilnya relatif mirip dengan bagian-bagian sisi-sisi yang lain. Kalau yang depan kan banyak profil-profil ukirannya, kalau yang belakang ini cenderung datar, jadi kita ambil tepi-tepiannya sebagai pembeda profil. Oke, bagian pertama sudah selesai. Kita cek-cek dulu bagian yang kurang. Ini bagian atas ini ada yang tidak tercapture. Kita scan lagi bagian atasnya. Untuk material ini termasuk material yang mudah di-scan karena yang pertama warnanya relatif terang, kemudian materialnya tidak glossy, itu sangat membantu. Nah, kita lihat hasil scan-nya, lalu kita hapus bagian alasnya, dipotong sampai ke bendanya tidak masalah karena kita nanti akan ambil scan lagi bagian belakang. Ini bagian yang lainnya. Tadi bagian bawah sini tidak tercapture karena itu alasnya. Sekarang kita fokus ke bagian belakangnya, terutama di bagian bawah sini. Kita cek dulu hasil scan-nya. Oke, sudah cukup memenuhi untuk bagian yang tidak butuhkan, kita hapus. Kita coba mengambil gambar dari sisi bawah menyamping karena tadi kita tegak lurus dengan benda. Barang kita tidurkan, kita ambil dari sisi serong ya, supaya cekungan-cekungan di dalamnya juga bisa ke capture. Nah, tadi kita yang pertama kan tidak bisa mengambil dari serong bawah gini. Nanti ketiga
scan tadi akan kita gabungkan otomatis dari softwarenya, sehingga semua sisi-sisinya bisa di capture semua. Scanner ini punya dua mode. Yang pertama mode untuk benda-benda besar, dia capture-nya lebih luas. Kemudian mode yang kedua itu untuk benda kecil, capture-nya lebih sempit tapi detailnya lebih tinggi. Kita cek dulu hasilnya. Ini bagian alasnya kita hapus, dan kita gabungkan ketiga scan di atas. Karena bentuknya masih mudah dibaca oleh komputer, jadi komputer ini bisa menggabungkan sendiri tanpa perlu kita bantu kalau kita arahkan. Ini sudah bisa tergabung dengan baik, tidak ada overlap yang berlebih. Oke, kita coba ekspor ke resolusi standar. Proses ekspor ini tergantung dengan kemampuan komputer. Dengan komputer yang saya gunakan Core i7 generasi 10 RAM 32 GB, proses ekspor dan pengolahan data ini sekitar 2 menit. Ini saya percepat 10 kali. Hasilnya seperti ini. Nah, ini penampakan hasil 3D scan-nya. Semua bagian sudah bisa di capture, dapat semua. Untuk hasilnya cukup detail, termasuk lubang-lubang di dalam semen ini juga terlihat, lubang-lubang kecil. Ini bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya. Kita lihat, kita bandingkan dengan patungnya. Ini garis-garis guratan di bagian belakang. Kita lihat lagi bagian depan. Saya rasa sudah semua bisa di capture. Kita lihat secara lebih detail di software yang lain, software bawaan Windows. Ini kita lihat hasilnya dengan software bawaan Windows 3D Viewer. Jadi seperti itu teman-teman, proses 3D scan dengan total waktu kurang lebih 10 menit, 7 menit untuk scanningnya, 3 menit 2-3 menit untuk proses, tergantung komputernya. Oke, seperti itu. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan lewat kolom komentar.